Itu adalah Perkap nomor 1 tahun 2009 dan Perkap nomor 8 tahun 2009. Bahkan mereka melakukan penganiayaan. Apakah polisi bisa dipidana? Sangat bisa. Apabila polisi itu melakukan penembakan padahal terduga tersangkanya tidak melawan dan menyebabkan luka berat, polisi itu bisa dikenakan pasal penganiayaan. Penganiayaan berat menyebabkan luka berat. Dan polisi tersebut melakukan tindakan mencederai asas negara hukum, di mana seorang penegak hukum harus melakukan tindakan tanpa melanggar hak asasi manusia. Apa yang bisa dilakukan terhadap polisi ini yang telah melakukan pelanggaran etik dan disiplin profesi yang ada di Perkapolri? Laporkan. Kemudian video itu dijadikan bukti pidana bahwa mereka melakukan kesengajaan menembak padahal tidak ada perlawanan. Bukti juga untuk etika dan disiplin profesi sebagai polisi. Biar dipecat sekalian polisi itu, pecat saja. Ini manusia yang kamu hadapi, walaupun mereka adalah orang desa, tapi mereka juga manusia, karena di Indonesia ini manusia sama di mata hukum, bahkan sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terhadap kasus Pauman ini ya, Pauman Indramayu, banyak sekali kelemahan alat bukti, banyak sekali cacat prosedur penyitaan barang bukti, banyak sekali manipulasi digital, data alat bukti elektronik digital, kemudian banyak sekali inkonsistensi kronologi. Bagaimana bisa seseorang dihukum mati, tapi banyak kejanggalan-kejanggalan dan rekayasa-rekayasa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat. Saya melihat di sini bahwa negara sudah gagal melindungi bangsanya, betul apa enggak? Negara sudah gagal melindungi bangsanya. Betul. Betul. Betul nggak? Teriak yang kencang. Semangat kali Bang Reang. Betul. Betul. Sangat betul. Coba yang di bawah bilang betul nggak? Negara sudah gagal melindungi bangsanya melalui aparatnya yang keparat. Keparat mereka itu menembak orang yang tidak berdaya ketika ditangkap. Betul. Alat buktinya lemah, penyitaannya juga lemah, terus ada manipulasi digital. Saya berani mengatakan ini karena apa? Ketika dihadirkan CCTV melalui flash disk, itu tidak komplit, dipotong-potong, terpotong-potong. Betul apa enggak? Bagaimana bisa kita mengetahui kejadian yang sebenarnya? Bahkan kita melihat sendiri ketika persidangan ditampilkan itu layar buram. Bagaimana bisa menentukan itu mukanya Ririn? Bagaimana itu bisa menentukan badannya Ririn? Bagaimana bisa menentukan mayat katanya digotong sementara darah nggak ada? Aparat di sini sudah gagal, negara sudah gagal. Penyidik gagal, jaksa gagal, hakim gagal, semua melindungi rakyatnya. Seharusnya kalian melindungi rakyat. Jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum. Bajingan kalian semua itu. Ya. Betul. Serius Bang Reang. Ini tidak terjadi sama kita. Bagaimana kalau terjadi sama kita? Makanya pakai otak. Jangan merasa tidak terjadi sama kita, kemudian kita tidak mengalaminya. Betul. Kemudian kalian melecehkan si Ririn. Bagaimana Ririn bisa dihukum mati sementara alat buktinya itu tidak bisa dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Kemudian adanya cacat prosedur penyitaan, ya kan? Kemudian ada manipulasi data digital. Terus adanya inkonsistensi kronologi, di mana pada saat
eksepsinya si Priyo mengatakan A, kemudian ganti pengacaranya jadi Ruslandi mengatakan B, semua ditujukan kepada Ririn. Sementara dari 33 halaman, dari 340 putusannya Ririn, halaman 299 sampai 332, pertimbangan hukum hakimnya tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, secara sains, maupun secara logika. Bagaimana negara menjamin keberlangsungan hidup bangsanya kalau terus-terusan seperti ini? Kalian ingat kasus Cirebon, kalian ingat kasus Subang, apa yang terjadi sama mereka? Mereka ditangkap tanpa bukti yang sah. Karena kepentingan para oknum yang ingin naik jabatan, yang ingin naik pangkat, yang ingin gajinya besar, yang ingin dipandang setelah menyelesaikan tugasnya dengan baik dan benar. Negara sudah gagal hari ini, saudara-saudara semua. Betul nggak? Gagal kalian semua ini. Memprihatinkan. Betul. Kemarin Jampitsus ditangkap. Apa kabarnya orang-orang yang tidak melakukan korupsi, dituduh korupsi, bahkan pegawai-pegawai ASN yang tidak ada sangkut pautnya, yang tidak menikmati uang, juga dipenjara atas kasus itu. Bagaimana itu Jampidum hari ini? Jampidum lebih parah lagi. Bagaimana kalau kita protes kepada Jampidum? Bukan hanya Jampitsus, pidana umumnya bagaimana kalau Jampitsus jelas tentang korupsi. Pidana umum, banyak oknum-oknum jaksa yang tidak beres ketika kerja. Asal ada duit, Bapak keluar. Asal ada duit, Bapak bisa saya ringankan. Terjadi sama klien saya di Lampung Timur. Banyak ditawarkan. Kalau bayar sama dia, katanya tuntutannya akan ringan. Bahaya kalian, bajingan kalian semua. Ya, Betul. Banyak terjadi di mana-mana. penyidik. Oke lah penyidik, tapi tidak punya kompetensi penyidik. Undang-Undang nomor 10 tahun 1971, 2017, sorry. Penyidik itu harus punya sertifikasi kompetensi penyidik. Tapi kebanyakan yang saya temui tidak punya. Dari satu Polres atau Polresta hanya satu yang punya sertifikasi kompetensi sebagai penyidik. Yang pada akhirnya banyak orang yang mati sia-sia di penjara. Seumur hidup, hukuman mati, penjara lama belasan tahun. Bagaimana ini negara? Bapak Prabowo memerintahkan, rekam rakyatku, rekam ketika ada aparat penegak hukum yang keparat melakukan tindakan semena-mena, meminta uang, melampaui batas kewenangannya, menembak, memukul, siksa. Rekam, kata Bapak Prabowo. Percayalah sama saya, rekam. Saya banyak rekamannya. Jadi kalau kita tidak berupaya untuk menyuarakan kasus ini, sampai kapanpun dianggap kita ini hanya rakyat rendahan, rakyat kecil, rakyat yang tidak punya teman, rakyat yang tidak mau dibela, yang tidak bisa dibela karena kekurangan uang, karena dianggapnya kita ini sampah. Jadi mau kemana lagi larinya? Mau kemana rakyat yang sedang memperjuangkan untuk kepastian hukumnya? Hanya kepada kita. Suara rakyat inilah yang jelas-jelas bisa membangun narasi-narasi kebaikan. Contoh di bawah. Ada siapa itu? Oh, Kasil nggak diajak sama Mr. G. Sorry bro. Di sini saya hanya membangun narasi. Bukan atas kepentingan saya pribadi, tapi kepentingan rakyat Indonesia. Bagaimana hukum acara pidana diobrak-abrik oleh penegak hukum itu sendiri. Tugas penegak hukum adalah menegakkan hukum. Tapi apa yang terjadi? Main bawa, main culik, main siksa, betul nggak? Udah dibawa semena-mena, kemudian disiksa. Banyak loh orang main tangkap aja tanpa surat penangkapan, tanpa surat penahanan, tiba-tiba menjadi tersangka di hari yang sama. Kepada Bapak Prabowo, kepada Kapolri, kepada Jaksa Agung, tolong perhatikan nih anak buahnya nih Jaksa Agung. Kapolri, jangan diam aja.
Mau ganti berapa kali pun Kapolri, kalau anak buahnya di bawah nggak bener, ngapain nih propam? Cuman duduk, katanya kalau nggak ada laporan kami tidak bisa bertindak. Kalian nyamar dong, nyamar jadi terlapor, nyamar jadi pelapor. Banyak itu kasus yang mendem, bisa setahun, bisa 2 tahun, tiba-tiba apa? SP3, kasus tidak bisa dilanjutkan karena kadaluarsa. Brengsek kalian semua itu. Nasib rakyat bagaimana ini? Yang minta keadilan. Kalian satu-satunya tempat kami meminta keadilan. Tapi apa yang terjadi? Rakyat diculik, rakyat disiksa, kemudian ditersangkakan, dipidana. Seumur hidup hukuman mati. Gila kalian itu semua. Ya, ada yang mau fitnah saya, hina saya, silakan. Saya nggak peduli. Ya, tapi ini yang terjadi. Saya berdoa jahat malam ini bagi yang hina fitnah saya dan teman-teman saya yang sedang berdiri mencari kebenaran. Semoga terjadi kepada dirimu apa yang terjadi kepada Ririn hari ini, apa yang terjadi kepada kasus Subang, apa yang terjadi pada kasus Cirebon, kasus Palembang, terjadi sama kalian. Saya bukan jahat, tapi biar sekalian merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Terkurung, dianiaya, disiksa, bagaimana perasaan kalian? Negara hari ini gagal melindungi bangsanya. Mau 17 Agustus kan? Mau 17 Agustus, kita belum merdeka. Betul. Kalau aparat penegak hukumnya dari penyidik, jaksa, hakim masih seperti ini, kita belum merdeka. Belum sama sekali merdeka. Dan juga kepada panitera oknum panitera ini yang suka menego-nego di belakang ini ya. Ini panitera juga jahat. Banyak yang jahat nih panitera. Mereka menego kepada klien. Serius. Ya, jadi saya katakan sekali lagi. Negara sudah gagal melindungi bangsanya. Dan saya tegaskan, Ririn menjadi tersangka saja belum layak, apalagi menjadi terdakwa, apalagi dihukum mati. Dan saya katakan hari ini saya bersama Ririn dan saya bersama Prio, tapi tidak otaknya gagal, logikanya menyerang saya secara pribadi. Demikian host, makasih. Mantap, setuju. Serang lah. Ini baru Oke. Tegas, tegas. ajar terus. Mudah dimengerti. Oke. Iya kan? Ini sebenarnya Cerdas, sangkas. ya rekan, ini sebenarnya adalah orasi ya. Orasi terbuka lewat media. Pendapat diselaraskan dengan orasi ya. Oke. Bagaimana Rehan? Pendapatnya Rehan tadi bagaimana? Oke, pendapat saya selama kasus ini masih ada celah untuk melakukan upaya hukum demi menyelamatkan Ririn dan menemukan keadilan, lanjutkan, saya dukung. Siap. Oke, rekan. Kembalinya Nenek Gayung di malam Rabu. Makasih Bang Sar. Makasih semuanya. Nyimak aja dulu, kayaknya Bang Reang baru minum jamu kuat malam ini ya. Semangatnya semangat 45 kayak mau menyambut 17 Agustus. Tapi Kak J ingin menegaskan Bang bahwasanya kita seperti dan seakan-akan kembali lagi ke zaman teroris atau di zaman PKI ya Bang. Cuma di zaman PKI itu para pejabat yang menjadi korban, jenderal, ini yang jadi korban adalah masyarakat kecil. Itu aja sih Bang pengamatan Kak J saat ini. Semakin kita tidak berani, semakin kita ditekan. Semakin kita benar, semakin kita dipersalahkan. Hidup buat orang yang tidak jujur. Oh, Makasih Bang Sar. cuma begitu kan? Bang, semangat kali nengok Bang Reang malam ini. Cuma begitu kan? Itu aja Bang. Soalnya habis makan sayur kepiting Nenek Gayung, jadi nyapit gitu. Oke rekan ya. Dengar 7 dari Kalimantan, silakan pendapatnya. Ya, selamat malam semuanya. Ya. Ternyata kasus salah tangkap dan kekerasan ini
Bukan saya aja yang mengalaminya. Rupanya seluruh Indonesia mengalami juga ya. Saya kira Bang Sahar asli aja yang mengalami Bang Sahar. Rupanya di Jawa Barat ini lebih parah lagi ini. Nah itu aja lah Bang Sahar. Supaya jangan ada lagi seperti saya, seperti Palestina, seperti kasus Pak Oman. Itu aja Bang Sahar. Lebih singkat daripada nenek gayung ya. Coba kita rekan kita ini yang juga sering di piti-piti ini ya, Digo ini pendapatnya ya. Iya malam Bang. Ya saya tadi tertarik dengan pembahasan pengacara Sil yang membahas soal ada rekaman waktu penangkapan Ririn dan Prio ditangkap di mes ABK nelayan. Itu kan mereka posisi lagi tidur. Kenapa mereka bisa ditangkap polisi di situ? Karena polisi mendapatkan nomor handphone Ririn dari Evan, yaitu nomor 3. Artinya polisi men-tracking mereka ada di mana lewat nomor 3. Kenapa yang muncul di persidangan Telkomsel? Itu berarti rekayasa, manipulasi data itu. Tidak sesuai dengan Celebrate HP. Makanya tidak dimunculkan itu semuanya Celebrate HP, Prio dan Ririn. Yang saya sudah dapat info ya, ini valid. Ada percakapan Budi dengan Ririn. Ada percakapan Ririn dengan Amaniani yang meminta datang ke Kulcim pada saat itu tanggal 24 Agustus. Tapi di persidangan diputar balik oleh Prio bahwa tanggal 24 Agustus itu adalah perencanaan Ririn dan Prio untuk eksekusi kelima korban. Nah, nanti si Prio ini akan dipanggil jadi saksi atas laporan Haji Muhaimin terkait 4 nama. Dia akan disodorkan itu Celebrate HP. Dia nggak bisa mengelak. Nah, ini langkah strategi khusus ini untuk mendapatkan novum baru. Dicari dulu 4 nama, dipanggil, diperiksa. Kalau terbukti akan dipidana. Itu nanti jadi novum. Itu strategi hukum Pak Tony RM. Dia sekarang senyap aja, nggak banyak keluar-keluar buat Fiti. Karena sudah kecolongan waktu Prio cabut kuasa hukum dari Pak Tony. Tetapi narasi kubu sebelah kan, oh mereka kan mau kabur makanya ditembak. Padahal itu jelas lagi tidur ditangkap, gimana mau kabur? Berarti benar kata Ririn, kakinya ditembak waktu saat lidik dan sidik. Karena terus-terusan menyebut 4 nama. Padahal 4 nama pertama kali keluar dari mulut Prio. Terbukti di sidang eksepsi itu, agenda perlawanan kan Prio sebut 4 nama. Itu fakta persidangan nggak bisa hilang itu, tapi kubu sebelah nggak mau tahu. Untungnya 4 nama itu masih disebut dalam memori bandingnya Pak Tony RM. Nggak akan hilang tuh 4 nama. Ditambah pelaporan Haji Muhaimin. Makanya kasus ini saya mendukung Haji Muhaimin ya untuk mengungkap kasus yang sebenarnya. Kenapa? Ini adik korban loh. Sekarang keluarga korban yang lain mendukung tidak? Keluarga Niko, keluarga Ibu Teti, keluarga Julepi. Kenapa belum bersuara? Apakah mereka hanya sepakat cukup Prio dan Ririn? Atau ada tekanan sehingga tidak mau bersuara? Atau emang mau mengungkap kebenaran? Harusnya dukung Haji Muhaimin. Lepaskan dari pengacara Heri Reang. Lepas dari pengacara Ruslandi. Kalau mau mengungkap kebenaran untuk korban, keluarga korban itu. Begitu Bang Sahar. Rekan-rekannya pendapat semua yang penuh dengan semangat dan juga pandangan-pandangan yang objektif di sini ya. Tentu kita ke Eril Jibril. Silakan Eril. Sinyal bagus ya Eril. Aman bang. Aman. Oke silakan. Tinggal otaknya Ruslandi yang kurang bagus bang. Aduh. Rekan-rekan saya semua ini memang pada vokal semua ya. Soalnya komandannya di atas itu vokal ya. Jadi itulah yang menjadi ide ya tentunya bahwa di dalam maksudnya mereka bahwa itu belum layak untuk dinyatakan bersalah ya. Itu intinya rekan-rekan semua. Kembali kita ke Pati Raja, lawyer, silakan berikan pendapatnya tipis-tipis saja. Ya, Pati Raja. Makasih host. Belum ada host, masih ini dulu, masih mau jualan es dulu host. Lanjut host. Oke. Kita ke Econ ya, Econ aja lah. Ya. Pati aja, tolong jaga sih apa itu. Iya Bang Sahar.
Oke. Ya, makasih, Mas Har. Saya di sini kita semua di Komal ini punya satu tujuan ya. Tidak ada saling main pihak-pihakan atau segala macam. Jadi satu tujuan untuk menyelamatkan satu orang manusia yang saat ini dihukum mati, belum mendapatkan suatu keadilan.